Di sini kita tinggal pilih produknya apa, misalkan contoh. Oke, dia akan bertambah 2 baris. Ya, akan menambah baris kembali. Kalau kita ingin mengganti quantity tinggal seperti ini. Ya, atau kalau kita mau ganti satuan bisa seperti ini. Ya. Oke, kalau sudah kita bisa pilih customer, ada member di sini. Ya, ini oke, kalau mau tampil 5 ketik F5, ya, F5. Oke. Kalau ingin cuma satu bisa langsung di sini, misalkan Budi. Nah, ini. Oke, kemudian bayar. Ya. Ini kita pilih nominal tunai. Kita juga bisa menggunakan nominal non tunai. Oke, jadi ini adalah usaha toko listrik pada software akuntansi dan kasir BPOS Desktop. Halo, balik lagi dengan Rizky. Jadi pada video kali ini kita akan mencoba implementasi usaha toko listrik menggunakan software akuntansi dan kasir BCloud serta BPOS Desktop yang terbaru. Oke, jadi di sini nanti kita akan bagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap master, lalu ada tahap transaksi dan juga tahap laporan. Oke, kita masuk ke tahap pertama yaitu tahap master. Oke, untuk tahap master bisa dipastikan dulu sudah membuat semua dan sudah membuat akun BCloud ini ya. Kalau belum silakan akses link berikut, kemudian klik daftar sekarang. Oke, di sini saya sudah daftar, saya masuk. Oke, di sini yang pertama kali dilakukan adalah membuat data master produk. Ya. Oke, untuk data master produk ini bisa di entry satu persatu atau menggunakan impor ya. Untuk panduan lebih detail terkait pembuatan data master produk, linknya ada di bawah. Karena kalau kita akan inputkan, kalau kita akan rekam di sini semua nanti terlalu panjang durasinya. Oke, saya coba preview satu produk. Oke, di sini ada nama produk, kemudian kategori ya, ada merek, ada satuan 1 buah, satuan kedua adalah box, isinya 50 buah. Oke, di sini sudah kita tambahkan, ada harga jual juga, ya 30.000. Oke, itu untuk data produk. Kemudian yang kedua adalah data master mitra bisnis. Ya, mitra bisnis digunakan adalah data sub customer. Ya, di sini customer sudah kita tambahkan, ada beberapa customer ya. Kita juga menggunakan Excel import untuk menambahkan. Oke, saya coba bukakan Excel impornya. Oke, ini adalah contoh Excel impor yang sudah kita bikin ya. Ada produk, saldo stok, mitra bisnis, dan harga. Ini bisa grosir, bisa original, bisa partai, tergantung. Ya, nanti bisa ditambahkan lagi. Ini nanti saya akan upload, filenya akan ada saya taruhkan di deskripsi video. Oke, di sini saya coba preview satu. Ya, maka sudah terlihat ya, ada kode, level harga, terus ada alamat dan bank pajak di sini ya. Nah, ada NPWP juga. Itu sekilas preview untuk mitra bisnis. Oke, setelah itu baru kita masuk ke menambahkan lisensi. Ya, kita masuk ke bagian pengaturan, kemudian billing. Ya, ini wajib untuk ditambahkan lisensinya. Untuk cara detail menambahkan lisensi ada di video di bawah juga. Di sini lisensi sudah saya tambahkan ya. Semua lisensi. Nah, ada yang namanya device BPOS Desktop. Nah, ini sudah kita tambah. Oke. Terus terakhir adalah terminal kasir. Kita masuk ke kasir, terminal kasir. Oke, untuk video ini juga sudah saya tambahkan, linknya ada di deskripsi YouTube. Ya, di sini sebagai penjelasan sedikit saja, ada kode, ada nama cabang dan ada jumlah terminal kasir. Ini artinya satu cabang ada 2 kasir ya. Nah, ini ada 2 kasir. Oke, itu untuk master data. Setelah itu kita masuk ke tahap kedua yaitu tahap transaksi. Oke, di tahap transaksi kita mungkin akan menggunakan transaksi pembelian,
transaksi stok dan transaksi penjualan. Oke, kita ke pembelian dahulu, yaitu di bagian pembelian. Oke, pembeliannya adalah kita beli ke supplier ya. Kita beli ke supplier, misalkan oke, kita beli contoh isolasi ya. Nah, ini harganya masih kosong karena kita barusan meng-entry HPP, harga beli. Ya, kalau harga jual kita sudah impor tadi. Ya, harga jual ini sudah ada Excelnya juga. Kalau harga beli belum ada. Nah, harga beli itu biasanya mengikut di barang. Nah, sebetulnya kita sudah input namanya HPP, yaitu di saldo stok. Nah, ini adalah saldo stok ya. Ini adalah HPP barang. Tapi kalau ini adalah harga beli. Oke, kita coba entry kan 5.000. Ya, kita beli sebanyak 100. Oke, terminnya adalah kita pilih kredit ya. Lalu kita simpan. Oke, berhasil. Ya. Terus kalau kita melakukan pembelian kembali untuk yang item yang sama, ya kita beli item yang sama yaitu isolasi yang tadi ya, isolasi listrik. Kita pilih supplier, lalu pilih yang namanya produk. Oke, harga sudah otomatis ada karena harga sudah mengikuti adalah harga beli terakhir. Oke, itu untuk pembelian. Setelah itu kita coba cek stok. Di stok lihat stok. Ya, kalau kita pilih isolasi. Nah, ini stoknya udah bertambah. Untuk gudang 15. Ya, kalau kita klik ini dia akan ke laporan kartu stok ya, ada pembelian ini. Oke, itu untuk pembelian. Sekarang kita masuk ke penjualan ya. Untuk penjualan kita menggunakan software kasir ya. Jadi yang pertama adalah pluginnya kita pasang dulu. Ya, pluginnya namanya adalah plugin kasir, kita harus pasang ya. Kalau belum dipasang silahkan dipasang dulu. Nanti bisa dibuka. Oke. Dan tampilan kasirnya itu seperti ini ya. Nah, ini tampilan kasirnya. Kita buka kasir. Ya. Tinggal kita bisa jualan saja. Oke, kemudian kita pilih item kembali ya. Nah, seperti ini. Tinggal kita ganti-ganti saja kuantitinya sesuai dengan kebutuhan dia beli berapa. Kemudian klik bayar. Ya, pilih nominalnya 65.000. Kemudian save. Ya. Setelah itu kita bisa lakukan yang namanya upload. Nah, ini daftarkan sinkronisasi. Ini kita upload ya. Gunanya untuk upload supaya data ini masuk ke Bigload. Ya. Oke, sudah sync semua ya. Kita cek ke sini ke bagian penjualan. Kita buka, dia ada beberapa produk. Oke, ini data di sini sudah sama dengan data yang di Bipos tadi ya. Jadi di sini sudah sama, ini isolasi listrik, konektor, pipa konduk. Ini sudah datanya sudah masuk. Oke, setelah dirasa jualan selesai atau hari itu sudah selesai, sudah mau tutup, jangan lupa kasir untuk melakukan yang namanya tutup kasir. Ya, tutup kasir. Oke. Ini artinya data sudah masuk ya ke Bigload. Kalau kita cek di Bigload itu di sini di kasir laporan. Nah, ini barusan kita tutup ya, jam 10.06.39. Nah, ini barusan 10.06 ya. Jadi data sudah langsung cepat masuk. Totalnya adalah 261.050. Oke, itu untuk transaksi menggunakan Bipos. Terus untuk transaksi yang terakhir adalah stok ya. Stok di sini mungkin yang perlu saya informasikan adalah penyusuan stok. Penyusuan stok itu dilakukan apabila terjadi selisih antara fisik dan sistem.
misalkan selisih lebih selisih kurang, kita bisa menggunakan penyesuaian stok. Kita tambah baru. Ya, tinggal kita pilih itemnya apa, misalkan isolasi. Ternyata isolasi di fisiknya itu ada 50, di sini ada 48, di sistem ada 48. Artinya di sistem perlu ditambah 2. Nah, perlu tambah 2 seperti ini. Nah, oke. Artinya ini sudah bertambah 2 untuk stoknya. Tapi kalau di sistem lebih banyak itu di minus 2. Oke, jadi seperti ini. Itu untuk transaksi stok, transaksi penyesuaian stok ya. Oke, itu saja untuk tahap kedua. Kita masuk ke tahap terakhir, yaitu laporan. Di laporan ini ada dibagi menjadi 2 laporan ya. Laporan yang pertama itu laporan kasir dan laporan di sisi owner atau big lot. Kalau kasir itu sangat simpel. Kita masuk ke lainnya. Ini ada laporan ya. Nah, ini bisa di preview sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini adalah preview laporan detail. Terus ada laporan yang lain, rekap penjualan per faktur. Nah, ini. Terus yang lainnya juga ada stok ya. Oh, oke. Ini kalau stok kita download dulu online ya. Kita download online dulu. Ya. Kemudian preview. Nah, ini kelihatan stoknya. Jadi ini stok versi di kasirnya ya. Kalau misalkan kasir nanti terjadi selisih barang, silakan kasir laporan kepada owner atau kepada supervisor ataupun yang lain supaya membuat penyesuaian stok di big lot. Oke, itu untuk yang kasir. Sedangkan yang bagian owner, kita bisa langsung lihat laporan di sini. Laporan, ada akuntansi. Nah, ini banyak laporan, silakan dieksplor ya. Kita pilih lihat laporan laba rugi ya. Kita filter yang tidak nol. Oke, maka kita dari jualan tadi kita untung 41.924. Ini bisa dihilangkan ya. Ini laporan laba rugi. Terus satu lagi yaitu laporan neraca. Biasanya untuk melihat persediaan. Oke, kita filter. Oke, persediaan kita totalnya ada 13 juta. Ya, hutang usaha ada 555. Saldo awal ada 13 juta dan seterusnya. Oke, itu saja tentang studi kasus usaha toko listrik menggunakan BPOS dan Big Lot versi terbaru. Apabila Bapak Ibu ada studi kasus apa mau dibuatkan videonya, silahkan drop di kolom komentar aja, nanti kita buatkan. Contoh, saya punya usaha studi kasus BRI Link atau mungkin studi kasus percetakan, apakah bisa menggunakan software ini? Nanti kita akan buatkan. Ya, saya Rizky undur diri, sampai jumpa.